Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan fungsi. Dan untuk pembahasan kali ini, yaitu mengenai turunan fungsi dengan aturan rantai dan juga turunan tingkat tinggi. Tapi sebelumnya, ada beberapa rumusan turunan fungsi yang perlu diketahui. Yang pertama, fx sama dengan sin x, maka turunannya itu atau f aksen x-nya sama dengan cos x. Yang kedua, fx sama dengan cos x, maka f aksen x-nya sama dengan negatif sin x. Yang ketiga, fx sama dengan a sin dalam kurung bx, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan ab cos bx. Nomor 4, fx sama dengan a cos bx, maka f aksen x sama dengan negatif ab sin bx. Contoh misalnya fx sama dengan 5 cos 3x. Nah, untuk menurunkan turunan seperti ini ya. Ini merupakan bagian dari turunan. Nah, ini di sini kan 5 cos 3x. Ini 5-nya sebagai a-nya. Cos 3x, nah 3-nya itu adalah b-nya. Dilihat kan? Bisa dilihat di rumusannya a cos bx. Maka untuk menurunkannya atau f aksen x-nya sama dengan di sini negatif AB. Berarti tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan ya, 5 kali 3. Jangan lupa ini pakai negatif. Negatif 5 kali 3 pakai titik ya di sini kalinya. Cos-nya diturunkan menjadi sin. Sin dalam kurung 3x. Nah, dalam kurungnya ini masih tetap ya. Lalu dikalikan. Negatif 5 kali 3, negatif 15. Negatif 15 sin 3x. Nah, begitu. Contoh lagi misalnya fx sama dengan 10 sin 4x. Nah, maka f aksen x-nya sama dengan, di sini kan a-nya 10 ya. Jadi 10 kali B-nya 4 kali 4. Sin-nya dirubah menjadi cos 4x. Nah, ini kalikan jadi 10 kali 4 40 cos 4x. Nah, ini turunan dari 10 sin 4x adalah 40 cos 4x. Itu ya. Ini adalah contoh yang nomor 3 sama 4. Oke, nomor 5. Jika fx sama dengan ln ux, ln itu logaritma natural, maka turunannya atau f aksen x sama dengan u aksen x per ux. Contoh ya, contoh yang nomor 5. Misalnya ada fx sama dengan ln x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Maka untuk mencari turunannya, kita lihat nih, ini kan di sini ln ux ya, ini bentuknya ln ux, ini ux-nya. Nah, gitu kan? Bentuknya gitu. Ini kita misalkan dulu, misal ux-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, ux ini kita turunkan jadi u aksen x sama dengan x kuadrat diturunkan menjadi 2x, lalu ditambah dengan 2x diturunkan menjadi 2. 1 diturunkan menjadi 0, jadi gak usah ditulis. Maka f aksen x-nya sama dengan, saya tulis lagi rumusnya jadi u aksen x per ux. U aksen x-nya mana? Yang ini. 2x plus 2. 2x plus 2 dibagi dengan ux-nya adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. X kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Gitu ya. Ini contoh yang nomor 5. Yang selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu fx sama dengan e pangkat ux. Jadi bentuknya eksponensial. Maka f aksen x-nya atau turunannya sama dengan u aksen x dikali dengan e pangkat ux. Misal ya, ada fungsi fx sama dengan
pangkat X kuadrat misalnya. Nah, turunan ini kita lihat nih, yang pangkatnya ini kan ini UX-nya. Untuk lebih jelasnya bisa dimisalkan dulu ya. Misal UX sama dengan X kuadrat. Maka U aksen X-nya, jadi ini X-nya diturunkan menjadi 2X. Nah, oleh karena itu F aksen X-nya sama dengan U aksen X dikali dengan UX gitu ya. Sama dengan tinggal dimasukkan aja U aksen X-nya mana? Ini 2X. 2X kali E pangkat UX. UX-nya adalah X kuadrat gitu ya. Contoh lagi misalnya contoh yang nomor 6 ya, misalnya yang nomor 6. Contoh lagi misalnya gabungan yang nomor 5 sama nomor 6. Misalnya ada fungsi, contoh lagi misalnya gabungan. Misalnya ada fungsi dalam bentuk Y sama dengan 3 ln berapa ya? 3 ln 2X dikurangi 2 pangkat X misalnya gitu ya. Pangkat X. Nah ini gabungan. Maka ya aksennya jadi gimana? Kita langsung aja ya, tanpa diuraikan seperti ini. Nanti kalian bisa cobalah diuraikan sendiri. Jadi untuk menurunkan yang seperti ini, diturunkan satu-satu. Yang pertama kita lihat yang ini nih, 3 ln 2X. Kita abaikan dulu yang 3-nya. Lihat yang ln 2X. Ln 2X, ini kan bentuknya ln UX ya. Berarti ini UX-nya. Ini UX-nya. Turunkan. UX-nya kan 2X ya. Turunkan. Turunan dari 2X adalah 2. Maka di sini ditulis, nanti kan tulis rumusnya itu U aksen X per UX. Berarti 2 per UX-nya apa? 2X. Karena di sini ada 3 dikalikan dengan 3. Jadi begini. 3 kali U aksen X-nya ini 2 dibagi dengan UX-nya 2X. Gitu ya. Dikurangi. Tulis lagi aja ini 2-nya jadi 2. UX diturunkan menjadi pangkat X diturunkan menjadi apa? Ini kan UX-nya X ya. Ini yang pangkat X ini UX-nya X. Kalau X diturunkan menjadi 1. Berarti 2 kali 1 kali pangkat X. Maka isinya apa nih? 3 kali 2, 6. 6 dibagi 2, 3 ya. Jadi 3 per X dikurangi 2 pangkat X gitu. Selanjutnya mengenai cara menyelesaikan turunan fungsi dengan aturan rantai. Nah, konsepnya jika fx sama dengan ux pangkat n, dengan ux adalah fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x, dan n adalah bilangan real, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan n dalam kurung ux, kurung tutup, pangkat n dikurangi 1 kali u aksen x. Contoh soal untuk yang turunan fungsi dengan aturan rantai. Sini yang pertama fx sama dengan 2 dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 2 kurung tutup pangkat 5, dan nomor 2-nya fx sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 2x. Ini kita akan mencari turunan pertamanya dengan cara aturan rantai. Nah, tadi rumusannya yaitu, saya tulis lagi ya, f aksen x sama dengan n dalam kurung ux pangkat n dikurangi 1 dikali dengan u aksen x gitu. Kita jawab yang nomor 1. Di sini soalnya adalah fx sama dengan 2 dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 2 pangkat 5. Yang di dalam kurung ini ux-nya ini dimisalkan dulu, misal ux sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 5. Lalu diturunkan menjadi u aksen x sama dengan x pangkat 3 diturunkan menjadi 3. X pangkat 3 diturunkan menjadi
3x kuadrat, lalu ditambah 2x, 2x diturunkan menjadi 2. Sedangkan negatif 5 diturunkan menjadi 0, jadi tidak usah ditulis. Setelah itu kita lihat rumusannya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusan f aksen x sama dengan, cuma karena di sini ada 2 ya, ada 2 nih, jadi di sini ditambahkan 2 lalu dikali dengan n. N-nya berapa? Ini pangkatnya ya, n-nya itu yaitu 5. Jadi 2 kali 5 pakai kurung aja ya gini. Lalu dalam kurung lagi ini ditulis lagi yang x pangkat 3 ditambah 2x ditambah dikurangi 2. Karena ini ux-nya ya. Pangkat 5 dikurangi 1 dikali dengan u aksen x. U aksennya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat ditambah 2. Boleh dikasih kurung ya. Nah, setelah ini dikalikan menjadi 10 dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 2 kurung tutup. Lalu ini dikurangkan, 5 dikurangi 1 adalah 4. Lalu kali dengan 3x kuadrat ditambah 2. Selanjutnya yang ini dikalikan dengan 10. Dan juga dipindahkan ke depannya. Jadi 3 kali 10 jadi 30x kuadrat ditambah 10 kali 2 20 ya. Jadi ini yang ini dikalikan ke 10. Disimpan di depan. Atau misalnya mau disimpan di belakang juga nggak apa-apa. Nah, dalam kurung dikali dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 2 pangkat 4. Nah, seperti ini ya. Sudah beres. Lanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 itu fx sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 2x. Nah, ini bentuk ini sebetulnya bisa ditulis juga menjadi fx sama dengan dalam kurung sin dalam kurung 2x kurung lagi kurung tutup pangkat 4. Nah, jadi ini yang nomor 2 ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Maka di sini untuk pemisalannya ux-nya itu yang di dalam kurung ya. Ini ux-nya. Jadi misal ux sama dengan sin 2x gitu ya. Lalu diturunkan u aksen x menjadi, ini turunannya gimana? 2 cos 2x. Jadi sin dalam kurung 2x diturunkan menjadi 2 cos 2x. Selanjutnya dimasukkan ke rumus yang ini. Jadi f aksen x sama dengan ini n-nya adalah 4, lalu dalam kurung. Ini dalam kurungnya boleh pakai kurung siku atau kurung biasa juga boleh. Sin 2x pangkat 4 dikurangi 1 kali 2 cos 2x. Nah, jadi ini 4 sebagai n-nya. Coba lihat rumusnya. Lalu ux pangkat n-1-nya yaitu sin 2x pangkat 4 dikurangi 1, lalu dikalikan dengan u aksen x. U aksen x-nya yaitu 2 cos 2x. Nah, ini dikalikan, boleh ini langsung dikalikan ya. 2 cos 2x kali 4, disimpan di depan menjadi 8 cos 2x. Itu kan? Kali lagi dalam kurung sin 2x pangkat 3 ya, 4 dikurangi 1. Atau bisa ditulis juga jadi menjadi 8 cos 2x kali sin pangkat 3 2x.
turunan tingkat tinggi. Jadi untuk turunan itu tidak hanya sekedar untuk turunan pertama, jadi sampai ke turunan ke N. Nah, di sini akan dipaparkan beberapa turunan atau tanda turunan pertama sampai turunan ke N. Nah, di sini ini derivatif ya atau turunannya. Turunan pertama itu, turunan pertama seperti yang diketahui penulisannya adalah f aksen x, atau penulisan yang lain adalah y aksen x, bisa juga dxy atau dy per dx. Untuk turunan kedua, f double aksen x, y double aksen x, d kuadrat xy, atau d kuadrat y per dx kuadrat. Turunan ketiga, f aksennya ada 3 kali x, y pangkat aksennya ada 3 ya, x, terhadap x, ini maksudnya, atau d pangkat 3xy, atau bisa juga ditulis d3y per dx pangkat 3. Ini berbagai macam penulisannya ya, sampai ke n. Jadi f pangkat nx, y pangkat nx, d pangkat nxy, dny per dx n, gitu ya. Jadi turunan itu tidak sebatas turunan pertama, tapi sampai ke turunan ke n. Contoh ya, carilah turunan ketiga dari fungsi berikut ini, yaitu fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 8x ditambah 2. Ini tinggal diturunkan aja ya. Diturunkan satu-satu sampai ke turunan ketiga. Jadi ini fx-nya, maka untuk nyari turunan pertamanya tinggal f aksen x sama dengan ini x pangkat 4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3. Satu-satu aja ya dituruninnya. Ditambah ini 3x pangkat 3 menjadi 9x kuadrat. Dikurangi 8x turutannya. Dikurangi 8 ya. 8x turutannya 8. Lalu plus 2, 2-nya diturunkan 0. Nggak usah ditulis. Ini turunan pertamanya. Turunan keduanya, ini ya, tanda kutipnya ada 2. Dari sini turunkan lagi. 4x pangkat 3 turunannya menjadi 12x kuadrat. Ditambah 9x kuadrat diturunkan menjadi 18x. Negatif 8 diturunkan 0. Tidak usah ditulis. Nah, turunan ketiganya, ini ya. Ini turunkan lagi. 12x kuadrat menjadi 24x. Diturunkan. Ditambah 18x. 18x diturunkan menjadi 18. Seperti itu ya. Ini cuma pengetahuan saja lah. Jadi bisa berbagai macam-macam penulisan turunan, dan juga turunan itu tidak terbatas dari turunan pertama. Bukan sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.